Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki banyak keanekaragaman budaya serta keindahan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Seperti halnya cerita tentang kota Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal sebagai kota mistis. Lalu ada pula misteri penampakan orang limun di kota gaib Ketapang, Kalimantan Barat. Berikut kami telah merangkumnya dalam kota-kota misteri di Indonesia. Kota Pontianak. Kota ini terkenal dengan sebutan Kota Khatulistiwa karena terletak tepat di bawah garis Khatulistiwa. Dengan ikon tugu Khatulistiwa, kota ini pun kental dengan sejarah dan cerita mistisnya. Konon, masyarakat Pontianak yang tinggal di kota ini amat resah dengan keberadaan hantu kuntilanak yang selalu mencuri anak kecil karena sejak dulu kota Pontianak adalah sebuah hutan belantara yang tepat berada di simpang 3 sungai. Di antaranya Sungai Landa, Sungai Kapuas, dan Sungai Kapuas Kecil. Bertempat tinggal di hutan belantara, sejak itulah masyarakat Pontianak menjadi resah dan berpikir untuk mengusir kuntilanak yang sering muncul di antara pepohonan di dalam hutan. Alhasil, warga yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Al-Kardi ini sepakat menebangi pohon di dalam hutan tersebut dan mendirikan perkampungan sejak 1771 Masehi. Tak tanggung-tanggung, ide Syarif Abdurrahman Al-Kardi beserta warga tak hanya menebang hutan saja. Mereka bersama-sama membuat meriam karbit yang dipergunakan untuk menembak suara-suara kuntilanak yang berasal dari dalam hutan. Sejak peristiwa tersebut, masyarakat Pontianak menjadikan meriam karbit sebagai prosesi menyambut bulan suci Ramadan. Sudah bukan menjadi rahasia umum, kota Banyuwangi yang merupakan salah satu kota di ujung timur Pulau Jawa ini menyimpan banyak cerita mistis tentang ilmu hitam berbau santet, serta praktik perdukunan hingga banyak meresahkan masyarakat Banyuwangi akan kebenarannya sebagai penyebab kematian beberapa penduduk lokal. Mengingat peristiwa besar di tahun 1998 silam terjadi pembantaian besar-besaran terhadap 100 orang yang diduga sebagai pelaku dukun santet di sebagian besar wilayah Banyuwangi. Peristiwa tersebut dikenal masyarakat Banyuwangi dengan nama tragedi santet Banyuwangi. Meski beberapa orang telah ditentukan sebagai tersangka, namun sampai saat ini dalang utama dukun santet pun belum ditemukan secara pasti. Kota yang dikenal misterius oleh masyarakat selanjutnya adalah kawasan Padang 12 di Kota Ketapang. Kota ini dikenal dengan kota gaib karena berada di tanah kosong seluas 12 meter persegi yang dipenuhi ilalang serta hamparan padang rumput yang sepi dan sunyi. Konon, di lokasi Padang 12 inilah sosok penampakan sering terjadi dan terlihat oleh masyarakat yang meyakini bahwa penampakan tersebut adalah wujud manusia kebenaran. Berbeda dengan manusia pada umumnya, manusia kebenaran tidak memiliki garis hidung di atas bibir. Sebagian besar penduduk asli Padang 12 dan masyarakat Ketapang pun percaya bahwa wujud manusia kebenaran tersebut adalah orang limun yang tergolong manusia suci, jujur, dan taat beribadah. Namun, tidak sedikit yang beranggapan bahwa mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut. Beralih ke kota Yogyakarta. Yogyakarta memiliki budaya kepercayaan akan roh leluhur yang amat kental. Salah satu di antaranya adalah upacara adat tradisi tahunan malam satu suro di Keraton Yogyakarta. Tradisi yang dilakukan sejak Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyambut malam satu suro dengan aktivitas seluruh peserta mengadakan kirab topo bisu, yaitu
Upacara berjalan kaki mengelilingi kawasan wisata Kaliurang tanpa bicara sedikit pun. Prosesi yang dikenal sebagai simbol prajurit kerajaan yang siap siaga menghadapi serangan Pajang terkesan layaknya latihan militer kerajaan yang berdoa dalam hati agar diberi keselamatan. Kemudian ada pula jamasan, benda pusaka bersejarah, atau pemberian alat pusaka seperti keris, alat musik, serta alat transportasi yang menjadi benda-benda yang diagungkan oleh pihak kerajaan. Oleh karenanya, jamasan pusaka itu sendiri memiliki makna yang sangat sakral tentang kegiatan prosesi ritual pemberkatan roh leluhur agar terus menjaga keselamatan dan keselarasan masyarakat Jogja. Tepat di Kalimantan Selatan, sebuah kota bernama Saranjana sudah tak asing terdengar oleh masyarakat sekitar Pulau Borneo. Sebuah kota berjuluk kota gaib, Saranjana menjadi salah satu kota berkisah misteri yang belum dapat dipastikan secara pasti kebenarannya. Memang tak bisa dijelaskan secara logika, bukan berarti banyaknya cerita masyarakat di Pulau Borneo ini menjadi sebuah kebohongan. Sekilas tentang kota Saranjana yang tak lebih adalah sebuah pulau kecil yang terlihat sangat indah, memiliki penduduk hampir seluruhnya adalah bangsa Jin, dan tidak ada satupun manusia yang tinggal di pulau gaib tersebut. Sampai-sampai keberadaan kota Saranjana ini tidak ada di dalam peta Indonesia. Diawali sejak tahun 1980 silam. Sejak itu, pemerintah kota baru dipusingkan oleh kedatangan para pengusaha asal Jakarta yang hendak mengantarkan beberapa alat berat yang dipesan lunas oleh seseorang penduduk asal kota Saranjana. Setelah dicari-cari, ternyata orang tersebut benar-benar tidak ada. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, tentu kami kembalikan. Bagaimana Anda menilainya? Cerita mistis selanjutnya adalah kisah kota paranormal yang amat terkenal di Indonesia. Kabar mistis ini sempat menggemparkan warga Pati, Jawa Tengah. Dengan paranormal yang paling tersohor adalah Bos Edi atau Mbah Roso. Kota Pati yang terkenal sebagai penghasil garam terbanyak di Indonesia mendadak menjadi kota berjuluk 1000 paranormal. Hal ini diperkuat dari letak geografis lokasi Pati yang dikelilingi oleh beberapa makam spiritual yang sangat kuat. Di antaranya adalah makam Sunan Kalijaga, makam Sunan Kudus, serta makam Sunan Muria. Layaknya tanaman yang tumbuh subur, aktivitas paranormal di sini pun semakin banyak dikunjungi. Beragam orang yang tak hanya berasal dari Pati, Jawa Tengah, pengunjung yang berdatangan berasal dari kota-kota besar di luar Pulau Jawa, meminta pesugihan atas usahanya. Namun, tak semua menjadi berhasil dan kaya. Dan itulah beberapa kota-kota misteri yang ada di Indonesia. Tetap di Yeni Horor.